Assalamualaikum. Kali ini saya akan mau wawancarai petani kacang tanah dengan nama siapa, Kang? Nama saya Rusdi. Eh, saya kali ini bersama Kang Rusdi ya. Kang Rusdi, di sini saya mau mewawancarai ini terkait kacang tanah nih. Eh, Kira-kira Kang Rusdi ini tahu apa sih tentang kacang tanah itu, Kang Rusdi? Ya, saya pernah mendengar sedikit tentang itu. Setahu saya pertama-tama kita harus memilih benih kacang tanah yang berkualitas. Benih ini bisa kita dapatkan dari kacang tanah yang sudah matang dan kering. Ya, kita harus menyiapkan lahan tanam. Tanah harus juga digemburkan terlebih dahulu, dan jika perlu diberi pupuk untuk meningkatkan kesuburan. Terus eh, bagaimana nih cara kita menanam benih kacang tanah setelah lahan itu siap gitu, Pak? Eh, kita bisa menanam benih kacang tanah dengan membuat lubang-lubang kecil di tanah, kemudian memasukkan benih ke dalam lubang tersebut dan menutupnya dengan tanah. Terus ini setelah kita nanam benih nih, Pak, bagaimana cara kita ngerawat kacang tanah itu agar tumbuh dengan baik gitu, Pak? Oh ya, tanaman kacang itu perlu disiram secara teratur, terutama pada masa awal pertumbuhannya. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa tanaman tidak diserang hama atau penyakit. Kira-kira nih, Pak, kira-kira nih, Kang, ada nggak sih langkah-langkah khusus untuk menjaga tanaman kacang tanah dari hama dan penyakit? Ya, kita bisa melakukan penyemprotan dengan pestisida alami ataupun kimia. Tetapi lebih baik menggunakan pestisida alami agar lebih ramah lingkungan. Selain itu, kita juga perlu memantau tanaman secara rutin. Terus Kang, bagaimana nih kita tahu nih kapan kacang tanah itu udah siap buat panen gitu? Kapan, Kang? Kalau kapannya itu kacang tanah biasanya bisa dipanen sekitar 3 sampai 4 bulan setelah ditanam. Tanda-tandanya adalah daun tanamannya itu mulai menguning dan kacang di dalam tanah sudah matang. Misal Kang ya, kan udah dipanen nih. Terus bagaimana nih cara kita memproses kacang tanah agar siap untuk dikonsumsi atau dijual? Kalau itu setelah dipanen, kacang tanah itu harus dikeringkan terlebih Oh, dahulu. keringkan terlebih dahulu. Proses pengerikannnya bisa dilakukan menjemur kacang tanah di bawah sinar matahari selama beberapa hari hingga kulitnya kering. Oh, gitu. Terus bagaimana nih cara penyimpanan kacang tanah nih agar tetap awet dan tidak cepat rusak tuh kacang tanah? Gimana tuh? Biar awet, kacang tanah itu sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Ah, Penyimpanan yang baik akan mencegah kacang tanah dari serangan hama seperti kutu ataupun jamur. oh, bermanfaat sekali Kang jawabannya, Kang. Terima kasih banyak Kang Rusdi atas penjelasannya. Nah, kira-kira nih Kang Rusdi, ada nggak tambahan lagi nih tentang menanam dan merawat kacang tanah? Ya, mungkin menurut saya cukup. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Oke guys, segitu aja ya untuk video tentang kacang tanah kita kali ini. Terima kasih. Saya Muhammad Zanur Nuki dari 1132 dan Kang Rusdi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.